terancam hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Ya, Nindi juga kemarin sudah menghadiri sebagai saksi ya, Ya. diperiksa selama 4 jam, walaupun dia sempat tidak datang gitu ya pada panggilan yang pertama di tanggal 18 Januari. Nah, semoga dari hasil pemeriksaannya ini bisa lebih memberikan titik terang terhadap kasus ini dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran kita semua ya, karena ini masih di awal dari tahun 2021 Ya. di mana sebenarnya kita tuh harus menjadi orang lebih baik lagi dan semoga ini bisa menjadi pelajaran dan menjadi yang terakhir untuk kasus narkoba di tahun ini ya. Betul, dan kita juga selalu tentu saja mengucapkan semoga tidak ada selebriti atau keluarga selebriti lainnya yang tersandung kasus narkotika. Ini berkali-kali selalu kami ucapkan, selalu kami doakan, tapi ternyata memang selalu terjadi lagi dan juga lagi. Tapi yang pasti kejadian ini juga membuat kita sangat kaget sekali mengingat Nindi dan juga sang suami ini sangat jarang sekali terkena gosip miring. Dan kalau kita lihat bersama-sama penangkapan dari sang suami dengan inisial APH ini juga 3 hari sebelum Nindi berulang tahun yang ke-32 tahun. Kita berharap semoga Nindi diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan apapun yang terjadi memang harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dan sang suami ancaman pidananya 5 tahun dan juga denda 100 juta rupiah. Yes, itu dia tadi berita pembuka kita pada Insight pagi hari ini dan dalam 1 jam ke depan masih ada berita-berita menarik lainnya untuk pemirsa semua di rumah bersama saya Veronica. Dan juga saya Rian Ibram. Berikutnya pemirsa Insight kita akan melihat sebuah informasi di mana berita duka datang dari beberapa selebriti tanah air. Yang pertama dari ibunda tercinta Denny Cagur yang menghembuskan nafas pada tanggal 18 Januari 2021 di usia ke-68. Banyak cerita dari seorang Denny Cagur mengenai almarhumah ibundanya tercinta, di mana ternyata sosok Denny Cagur ini sangat dekat sekali dengan almarhumah di saat misalnya sebelum bekerja, sebelum syuting ataupun pekerjaan yang dia lakukan, dia selalu menghubungi ibunda tercinta untuk meminta doa dan juga restu supaya pekerjaannya diberikan kelancaran. Ya, dia mengalami kegagalan ginjal akibat diabetes yang dideritanya dan kita juga turut kehilangan salah satu aktor besar yaitu almarhum Ali Topan, yaitu maksud saya pemeran Ali Topan yang dulu sangat tenar ya filmnya itu adalah Junaidi Salat ya? Yes, Junaidi Salat dan meninggal dunia pada 18 Januari kemarin akibat komplikasi. Nah, ia juga sempat mengidap COVID namun sudah sembuh. Nah, itu dia ya yang kita takutkan dari COVID ya. Ketika sudah sembuh kita masih bisa mengalami drop, pemirsa. Maka dari itu ya kita semua harus terus melakukan protokol kesehatan seperti yang kami lakukan sekarang. Ya. Baik pemirsa, kita akan melihat informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kelana hidup menanggung sakit yang mengharuskan ibunda Denny Cagur Eni Bintoto 2 hari sekali bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah berakhir. Perih menahan derita akibat raga terpasung sakit diabetes hingga mengutas komplikasi, tak lagi mendera raga ibunda Denny Cagur itu. Tapi kematian yang menjemput sang bunda di rumah sakit kawasan Depok Senin malam kemarin menuai duka teramat dalam bagi anak-anak yang ditinggalkan. Ratap tangis dan air mata mengutas elegi paling menyayat saat Denny Cagur menatap tubuh renta sang bunda yang terbaring dalam diam namun tampak seperti tengah tertidur pulas itu. Ibu Eni Sumarti malam tadi jam 9.15 di rumah sakit Sentral. Kami dari keluarga mohon didoakan. Sejak dari rumah duka, air mata Denny Cagur terus mengalir. Kesedihan membuncah, lara mengiris hingga jenazah sang bunda dibaringkan di masjid untuk disolatkan. Kemudian diarak menuju tanah makam di TPU Mekarsari Cimanggis Depok, tepat di sisi sang suami yang telah berpulang tahun 2015 silam. Kematian akhirnya memisahkan Denny dan sang bunda tercinta untuk selamanya. Dan Denny untuk terakhir kalinya memandang jasad sang bunda saat mengantar jenazah ibunda ke peristirahatan tanah di TPU Mekarsari Cimanggis Depok. Pada simpul duka ini, tangis dan air mata Denny tak kuasa dibendung. Apalagi saat menatap pusara ibunda yang masih basah berdampingan dengan pusara sang ayah tercinta. Miringkan. Dari ujung
Betul yang sih, jadi waktu setelah pemakaman papa di 2015, mama pernah ngomong gini, Den, mama tuh pengen banget nanti kalau kesampean pengen dimakamkannya di samping papa. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata di samping papa itu masih kosong. Jadi apa yang mama inginkan bisa terlaksana, dimakamkan persis di samping makamnya papa. Melarung duka laksana tetes hujan menilap kemarau dalam sesaat, mustahil rasanya. Sayatan kesedihan menoreh luka teramat dalam di hati Denny dan keluarga besarnya. Dalam suasana perkabungan yang begitu mengiris, Denny makin terbenam dalam haru lantaran baru mengetahui bahwa sang bunda nyatanya sudah menyiapkan semua keperluan untuk kematiannya jauh-jauh hari. Tapi benarkah saat ibunda hembuskan nafas terakhir Denny tak berada di sisi? Kebetulan saya memang lagi live waktu itu, tapi di malam-malam sebelumnya 3 malam berturut-turut kita selalu ketemu. Saya kelar live itu ke rumah sakit, nungguin mama sampai jam 2 pagi, pulang langsung pulang ke rumah. Besoknya pulang syuting, pulang live, saya kesana lagi gitu. Kadang-kadang ada kerjaan di pagi, siang, sama di malam. Nah setelah live kemarin baru mama berpulang. Semuanya mama udah siapin sendiri. Iya, ternyata mama tuh sudah menyiapkan 1 koper. Di situ udah ada 5 batik, kain ihram, Sama kain penutup buat kain penutup untuk kalau mama bilangnya gitu. Itu juga yang nyampaikan Bang Jai. Bang Jai itu asisten pribadinya mama yang biasa nemenin mama. Oh, mama begitu pernah bilang kalau mama meninggal, ini udah ada di koper semuanya, memang udah lengkap, udah ada 5 batik, udah ada kain ihram, udah ada penutup jenazah yang mama beli sendiri waktu umroh bareng sama kita gitu. Mama bilang tuh suka dibongkar katanya, bongkar ntar dilipat lagi. Nih Bang Jai, yang kain ini taruh paling atas ya. Nah itu kain yang tadi kita pakai mulai dari rumah ke masjid, dari masjid ke sini. Itu memang mama sudah mempersiapkan sendiri kain itu dan kain-kain lain. Jadi keluarga tuh udah nggak nyari-nyari kain lagi karena memang udah disiapin rapi di 1 koper sama mama. Mama memang sudah awalnya tuh dari diabetes. Sudah lama, sudah bertahun-tahun dan sampai akhirnya mengganggu fungsi ginjalnya. Nah karena fungsi ginjalnya sudah tidak sempurna, akhirnya mama selama 3 bulan ini sudah menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Nah kemarin sempat sudah sehat kembali ke rumah, ternyata ada keluhan di tulang punggung. Ya kembali lagi ke rumah sakit, dirawat lagi dan kemarin sore kembali kondisinya menurun sampai akhirnya mama berpulang semalam jam 9 kurang 15. Hati Denny tersayat duka lara. Betapa inilah episode teramat mengharu biru dan menoreh nelangsa teramat mengiris. Mengapa air mata harus menyapu senyum bahagia di wajah Denny yang tanggal 15 Januari kemarin baru saja merayakan anniversary pernikahan? Mengapa kematian menjemput ibunda 3 hari pasca Denny rayakan anniversary pernikahan? Rasanya tak adil, tapi takdir telah digariskan dan Denny harus berlinang air mata meratapi kepergian ibunda yang sempat meninggalkan kenangan terakhir untuk di hari pernikahan Denny dan Shanti. kemarin pas kita anniversary, mama malah sempat bikin video untuk kita ucapin selamat, ucapin semua harapan-harapan mama untuk kita. Padahal keadaan mama di saat itu tuh lagi drop. Tapi mama sekuat tenaga kayaknya buat bikin video itu buat kita. Saking mama sayangnya sama kita. Nah, itu sih yang terakhir yang disampaikan mama, doa untuk
ulang tahun pernikahan kita tanggal 15 kemarin. Air mata mengalir, nestapa menembus batin. Mengapa malaikat kematian secepat ini menjemput sang bunda? Mungkin Denny berkeluh, tapi kematian menjadi jalan terbaik bagi sang bunda agar terbebas dari segala dera penyakit diabetes hingga membuat komplikasi ke beberapa organ tubuh sang bunda. Dan ini memberi penghiburan buat Denny yang masih meratapi kematian sang bunda tercinta. Dan Januari terus menoreh duka yang mengiris. Tak hanya Denny Cagur yang berkancang dalam perkabungan. Dalam tenang, jauh dari debur dunia hiburan, sang bintang Junaedi Salat yang melegenda di panggung hiburan, namun memilih menepi dan mendalami spiritual, harus berpulang pada Senin kemarin di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Pusat. Sudah lama tak muncul di layar kaca, kepergian Junaedi samar terdengar. Padahal, almarhum telah menulis namanya dengan tinta emas di panggung hiburan sebagai bintang besar di era 80 serta telah mertas banyak lagu. Dalam diam, Junaedi hembuskan nafas terakhir akibat sakit yang dideritanya sejak Desember tahun 2020 lalu. Dan kematian sang legenda layar kaca itu menguras sedih paling menyayat, serta ratap tangis keluarga paling menguras emosi, lantaran hanya bisa memandang peti jenazah saat telah diturunkan ke liang lahat. Nama Junaedi Salat memang tertimbun di balik lipatan nama para bintang panggung hiburan. Tapi dalam sejarah dunia hiburan, Junaedi Salat adalah seorang legend. Aktingnya membius ketika membintangi film Ali Topan Anak Jalanan di era 70-an. Kesuksesan ini pula yang menegaskan Junaedi sebagai bintang papan atas kala itu. Dan kenangan masa keemasan itu masih terekam dalam ingatan Junaedi di usia rentanya seperti berikut ini. Dari semua ternyata saya yang itu menjadi peran utama. Wow, keren banget. Itu udah pernah ikutan casting sebelumnya atau itu? Belum pernah. Oh, jadi itu pertama kali langsung dapat peran utama? Iya. Wow, keren banget, Tapi Pak. lucu sekali karena apa? Saya kan nggak pernah acting. Iya. Jadi waktu syuting pertama kali, zaman dulu kan kamera bunyi tuh. Iya. Gitu. Action. Waduh, groginya kampus. Grogi banget ya nanti. Pertama kali syuting di tengah pasar lagi. Waduh, rasanya bingung mau ngapain. Akhirnya saya minta break. Tunggu 4 hari lagi saya mau belajar. Benar. 8 hari ditelepon, gimana siap. Hari saya jalan. Itu syuting udah lancar karena saya di rumah belajar di depan kaca. Ngomong-ngomong, ini ada banyak. Mak saya ada Susana, ada Modal Lembu, ada Jangan Sakiti Hatinya, ada macam-macam lah. Ada Dela Allah Penasaran, ada saya lupa banyaknya. Dan paling sukses itu di Ali Topan Anak Jalan Iya, teman. tahun 2007. Itu Bapak sebagai? Peran utama. Sejatinya, tak hanya menulis sejarah di layar lebar, Junaedi memahat namanya sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu. Di antara karya-karya emas yang ia ciptakan, salah satunya sempat dinyanyikan penyanyi Chrisye berjudul Sabda Alam. Dan panggilan jiwa berkesenian itu membuatnya terus berkarya di usia senja.